2 hari setelah pemecatan STY, kabar tentang konflik yang ada antara STY dengan pemain diaspora makin berkembang dan makin terkuak ya apa penyebabnya. Di mana kalau menurut para pengamat dan orang-orang terdalam PSSI seperti Bung Arya, mereka itu terjadi friksi ya di pertandingan setelah Bahrain di Oktober 2024 kemarin, di mana setelah pertandingan tersebut 3 pemain yaitu Sandy Walsh, Tom Haye, dan Jay Itzes berniat untuk membuka diskusi dengan STY tentang strategi yang akan diterapkan melawan Cina. Tapi ternyata STY tidak terima dan merasa tersinggung dan dia meninggalkan ruangan. Makanya setelah itu Tom Haye dan Sandy itu tidak dimainkan melawan Cina. Yang kita tahu di situ Kevin Verdong mengisi posisi bek tengah dan di kiri dipasang Sen Patinama dan di kanan posisi Sandy itu digantikan oleh Asnawi. JIC tetap main tapi ban kaptennya dicabut ya. Nah, setelah itu para pemain ini berkumpul dan berdiskusi dan melapor ke Erick Thohir ya. Nah, setelah itu seperti yang kita tahu di bulan November eh, setelah konferensi pers 20 menit atau setengah jam setelah bubar itu, Erick Thohir datang ke Stadion Madia ya, di mana tempat para pemain timnas datang berlatih, dan di situ terjadi diskusi lagi gitu. Yang kita tahu melawan Jepang kita kalah 4-0. Setelah itu Pak Erick Thohir menyatakan bahwa kalau kalian tidak percaya pada saya akan mundur hari ini. Itu kan yang fotonya beredar itu yang Pak Erick Thohir di depan rocker room dia merenung gitu kan. Itu fotonya viral banget. Dan seperti Coach Nova bilang di November, Jay Itzes mengumpulkan para pemain tanpa pelatih dan staf pelatih ya sebelum pertandingan melawan Arab Saudi, dan kita tahu kita menang 2-0. Tapi kita juga tahu di akhir babak pertama di ketika Marcelino Ferdinand itu keluar, itu STY kan memarahi Marcelino Ferdinand, yang dimana Marcelino Ferdinand itu bermain tidak sesuai dengan strategi STY gitu, dan STY juga bilang itu di podcast temannya di Korea gitu. Eh, di situ kita sudah lihat bahwa para pemain di bulan November itu udah nggak cocok ya sama STY ya. Istilahnya strategi yang diterapkan oleh STY itu sudah tidak diterima oleh para pemain. Dan setelah pertandingan melawan Jepang, ketika Pak Erick bilang mau mundur, itu Tom Haye juga mengirimkan pesan bahwa kami datang untuk bermimpi di sini. Jadi tolong kita satukan pikiran, kita satukan misi. Bapak jangan mundur, kita berjuang bersama. Nah, itu pesan Tom Haye kepada Pak Erick Thohir ya. Mungkin di situ juga PSSI sebenarnya udah menimbang-nimbang, karena kalau kita lihat flashback ke 2024 Januari, walaupun memang kita prestasi ke 16 besar Piala Asia, itu bisa dibilang kita kan beruntung ya diloloskan oleh Australia yang mengalahkan Vietnam. Jadi kita ada di peringkat ketiga gitu. Di situ kan seperti kita tahu kontrak STY itu berakhir di setelah Piala Asia ya. Namun di Piala Asia U23, di mana kita bisa mengalahkan Korea, kita bisa mengalahkan Australia, dan kita ke semifinal Piala Asia U23, di mana hype-nya STY di masyarakat Indonesia itu sedang tinggi-tingginya ya. Mungkin PSSI juga berpikir kalau saya ganti sekarang akan menjadi blunder gitu. Walaupun memang kemungkinan di PSSI, di Exco itu
itu udah ada niat untuk menggantikan STY di bulan Maret itu ya, setelah Piala Asia U23. Tapi yang seperti yang kita tahu, STY menandatangani perpanjangan kontrak di bulan April dan berlanjut ke round kedua ya, melawan Filipina dan Vietnam dan Irak. 4 pertandingan itu ya, seperti kita tahu, ternyata secara permainan ya kita memang lolos, tapi secara permainan tidak memuaskan Exco dan para petinggi di PSSI mungkin ya. Apalagi setelah ada riak-riak dengan para pemain diaspora di bulan Oktober itu, PSSI dan Pak Erik pada akhirnya memutuskan untuk saya akan ganti, tapi tidak sekarang, karena di Oktober ke November itu terlalu dekat ya untuk mengganti pelatih, apalagi STY juga diplot untuk memimpin timnas Indonesia di AFF 2024 di bulan Desember. Jadi penggantiannya akan sangat riskan gitu. Makanya mungkin sambil menunggu dan melihat hasil di bulan November, PSSI juga gambling ya. Tapi ya seperti kita tahu di situ supporter sudah terbelah, tagar STY out sudah di mana-mana, dan pada akhirnya PSSI yang kita tahu AFF bilang tidak ada target, tetapi Pak Erik kemarin bilang kita itu memang AFF tidak ada target, tetapi kita tahu hasil terbaik kita itu harus sampai mana. Kamboja kita harusnya lawan Laos kita harusnya menang, tapi kita imbang, dan lawan Filipina itu harus menang, apalagi kita main di kandang, tapi ternyata kita kalah. Naik 2 pertandingan itu yang pada akhirnya kayaknya STY udah nggak bisa dipertahanin. Itu yang menurut Pak Erik membulatkan tekad, kita ganti STY gitu. Walaupun memang STY bilang PSSI kan nggak ada target ke saya, tapi walaupun nggak ada target, setidak-tidaknya Indonesia harus lolos ke semifinal, karena di atas kertas Laos dan Filipina itu kita harus menang gitu. Makanya secara hitung-hitungan mungkin Pak Erik juga setiap pertandingan itu dihitung ya, mungkin seperti lawan Bahrain dan China di bulan Oktober itu kita berarti kehilangan 5 poin. Andai saja kita nggak kehilangan 5 poin, taruhlah kita lawan China bisa menang, kita dapat 4 poin, itu berarti sekarang kita ada di peringkat kedua. Bayangkan kalau kita ada di peringkat kedua sekarang, berarti 4 pertandingan ke depan kita akan lebih mudah menjalaninya gitu. Itu mungkin pertimbangan PSSI memecat STY, dan sekarang sudah diganti official dengan Patrick Kluivert dan asistennya Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Kita doakan semoga semuanya lancar, dan walaupun banyak berita miring tentang Patrick Kluivert, semoga timnas Indonesia bisa berkembang dan bisa lolos langsung ya, karena kita udah bukan berproses lagi, kini dituntutnya untuk berprestasi sekarang. Jadi mudah-mudahan di tangan Kluivert kita bisa lolos ke Piala Dunia, kalau bisa langsung dari jalur 1 dan 2 ya. Kita dukung saja siapapun pelatihnya, karena pelatih bisa berganti tetapi timnas selalu di hati. Ciao.